Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan materi yang minggu lalu ya anak-anak. Mari kita simak materi hari ini. Selamat belajar. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, kita ulangi materi minggu lalu ya. Ada yang masih ingat apa toh itu bunyi? Ya, bunyi adalah energi yang dapat didengar. Dan tentunya energi-energi tersebut ada sumber-sumber bunyinya ya anak-anak. Nah, kita akan belajar tentang sumber-sumber bunyi. Adakah di antara anak-anak yang tahu dari mana bunyi itu berasal ya? Atau sumber bunyi itu berasal dari mana? Ya, sumber bunyi dapat berasal dari pita suara, alat musik, televisi, suara motor, dan benda-benda yang ada di sekitar kita yang bisa menghasilkan bunyi. Anak-anak bisa sambil mengamati lingkungan sekitar anak-anak ya. Kira-kira apa lagi yang bisa menghasilkan bunyi? Nah, setelah kita belajar tentang sumber bunyi, pastinya bunyi itu akan bisa didengar melalui perantara ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perambatan sumber bunyi, yaitu sebagai perantara agar bunyi dapat didengar. Mari kita bahas tentang perambatan sumber bunyi. Sumber bunyi dapat merambat melalui 3 perantara. Yang pertama, dari benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Mari kita pelajari satu persatu dari perambatan bunyi ya. Ibu akan membahas dari melalui benda padat terlebih dahulu ya. Nah, benda padat itu benda yang tentunya yang dapat kita pegang ya anak-anak. Contoh dari perambatan ini yaitu permainan telepon kaleng ya. Ada yang sudah tahu bagaimana cara bermain telepon kaleng? Berikut bentuk dari permainan telepon kaleng ya. Yang kita butuhkan dalam permainan telepon kaleng ini yaitu 2 kaleng bekas dan 1 tali panjang ya. Kemudian lubangi kaleng tersebut sesuai dengan ukuran tali. Nah, selanjutnya hubungkan kedua kaleng menggunakan tali yang sudah disediakan. Cara bermainnya, setiap anak memegang 1 kaleng dan tidak boleh berdekatan. Tali harus kencang, tidak boleh kendor agar suara dapat dirambatkan. Dari permainan ini, bunyi dapat dirambatkan melalui benda padat ya, yang berwujud tali. Kita lanjut ke perambatan yang kedua yaitu melalui benda cair. Berikut contoh perambatannya, itu mendengarkan pukulan ember yang berisi air menggunakan corong. Siapkan ember, air, corong, dan pukulan ya. Yang pertama, kita isi ember dengan menggunakan air yang cukup penuh ya. Masukkan corong ke dalam ember yang berisi air seperti gambar tersebut. Kemudian pukulkan pemukul ke ember, lalu dengarkan apakah ada bunyinya ya. Selanjutnya yaitu perambatan bunyi melalui benda gas. Perambatan bunyi melalui benda gas ini yaitu bunyi merambat melalui udara ya anak-anak. Adakah yang tahu contohnya apa? Iya, benar sekali, banyak contohnya ya kalau benda yang merambat dari udara. Di sini Bu Guru mengambil contoh bunyi lonceng sekolah ya anak-anak. Nah, misalkan ketika waktu bel berbunyi, itu belnya berada di kantor. Tetapi semua penjuru sekolah itu dapat mendengar bunyi lonceng tersebut. Nah, itu berarti bunyinya merambat melalui udara ya anak-anak. Demikianlah materi sumber bunyi
dan perambatan bunyi ya. Anak-anak dapat mempraktekkan di rumah ya secara mandiri agar lebih jelas lagi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah anak-anak dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kali ini kita mengulangi materi yang kemarin ya, agar kita selalu teringat dan lebih jelas lagi. Gagasan pokok biasa disebut sebagai gagasan utama ya, atau ide pokok. Gagasan pokok bisa kita temukan pada kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa bertempat di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung disebut sebagai gagasan penjelas, yaitu berfungsi untuk menjelaskan lebih jelas atau lebih panjang dari gagasan pokok. Kita lanjut lagi ya. Apa sih perbedaan dari gagasan pendukung dan gagasan penjelas? Berikut perbedaan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok berisi ide pokok pada bacaan atau teks tersebut. Sedangkan gagasan pendukung isinya berupa uraian tambahan yang memperjelas gagasan pokok. Demikianlah materi kita pada hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang sumber bunyi, perambatan bunyi, gagasan pokok, dan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Selamat belajar di rumah anak-anak. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.